انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah teorema mengenai cara menentukan jenis-jenis dari sebuah segitiga ya. Ya, mungkin ada yang SMA sudah familiar, bahkan mungkin yang SMP gitu ya, yang SMP ya. Mengatakan bahwa kalau misalkan ABC ini adalah panjang dari sisi-sisi segitiga ya. Kita tahu bahwa kalau saya tentukan dulu ya, bahwa misalkan katakanlah yang paling panjang adalah C gitu, yang kemungkinan paling panjang adalah C, maka ya dari yang konvers Pitagoras itu yang paling kelihatan ya, bahwa kalau C kuadrat berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, maka pasti segitiga tersebut adalah siku-siku gitu ya kan, gitu ya. Nah, lalu dikatakan kalau dia kurang ya dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya ya, maka dia segitiganya lancip kan gitu ya. Lalu kalau kuadrat dari C nya itu yang paling panjang itu lebih besar daripada apa, A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya tumpul. Oke, ini di sini harus adik-adik di sini adik-adik harus hati-hati ya, ini ada kuadratnya ya, jangan sampai berpikir bahwa nanti C lebih besar daripada A tambah B. Ini tidak membentuk segitiga ya. Ya oke ya, ini nggak akan membentuk segitiga. Oke, ya saya nggak tahu kalau di versi sekolah, di versi SMP-nya itu apakah ini ada pembuktiannya atau enggak ya, saya lupa sih ya. Tapi di sini saya kepikirannya akan membuktikannya dengan aturan kosinus. Jadi dengan asumsi berarti untuk adik-adik yang sudah belajar aturan kosinus ya, yang belum ya belajar dulu gitu ya. Tapi sebelum ke aturan kosinus, saya ingin mencoba membuktikan dulu sebuah teorema ya, yang nantinya akan digunakan akan digunakan bersamaan dengan aturan kosinus ya, untuk membuktikan ini nih. Nah, bahwa ini ya beginilah ya, untuk membuktikan pernyataan ini gitu ya kan. Oke. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Saya buktikan dulu, yaitu teorema yang mengatakan bahwa sisi yang lebih panjang
pada suatu segitiga, ya, itu pasti apa namanya, kalimatnya agak susah ya, sisi yang lebih panjang pada suatu segitiga mempunyai sudut depan yang lebih besar ya, gimana sih ya, mempunyai sudut, bukan sudut depan ya, sudut, tunggu dulu, kalimatnya ini agak susah ya. Sisi yang lebih panjang pada suatu segitiga, sudut di depannya, di depan sisi tersebut gitu ya, maksudnya sudut di depannya lebih besar ya, lebih besar dari sudut tulisannya jelek sekali ya. Oke, sebentar. Lebih besar dari sudut sisi yang lebih pendek. Nah, ya entah kenapa saya menulis ini jadi susah sekali. Yang lebih pendek gitu ya. Ya, kalimatnya agak kurang oke sih ya. Gimana ya? Ya, sisi yang lebih panjang pada suatu segitiga ya, sudut di depannya lebih besar dari sudut yang dari sudut lebih besar dari sudut di depan ya, di depan sisi yang lebih pendek. Nah, itu kan hampir saja. Nah, gini, lebih besar dari sudut di depan sisi yang lebih pendek. Jadi ya, teorema ini nanti akan berguna sekali ya. Jadi maksudnya gimana, kalau misalnya kita punya sebuah segitiga gini lah ya. Nah, katakanlah ini adalah C nya, ini adalah B nya, ini adalah A nya ya. Jadi sisi yang paling panjang jelas C ya, di sini ya, C. Jadi di depan sisi paling panjang itu adalah sudut ini nih. Nah, gini. Oke, saya pakai warna yang berbeda deh untuk yang lainnya. Nah, ini tadi A ya, ini A, ini misalkan B gitu ya kan. Nah, pasti karena sisi A itu lebih pendek daripada sisi C, maka besar sudut yang di depan A ini ya, ini yang warna hijau, pasti lebih kecil daripada sudut yang di depan C gitu ya, kurang lebih ya. Ya, jadi pasti karena apa? Jadi sebenarnya kalimatnya itu C lebih besar dari A ya. C lebih besar dari A ya. Ini jika dan hanya jika sudut kita namakan saja ini A ya, ini B, ini C gitu ya. Sudut C lebih besar daripada sudut A gitu ya. Ya, oke ya. Ya, kita akan buktikan itu ya. Oke. Ups, menghilang. Ya, jadi misalkan sama, segitiga yang sama, misal ya ini A, ini C, ini B gitu ya kan. Oke. Sisi di depan sudut C itu adalah C, sisi di depan sudut A adalah A. Nah, oke. Sekarang bayangkan bahwa kita membuat sebuah lingkaran ya, lingkaran yang berpusat di B ya, lalu melalui titik sudut C ya, kayak jangka gitu ya. Nah, gini. Gitu, memotong sisi AB ya, memotong sisi C gitu ya kan. Oke, ini C nya panjangnya segini ya. Nah, ini C itu ya, jadi memotong di sini nih. Nah, misal ini adalah D lah gitu ya. Lalu kita bentuk sebuah segitiga BCD ya. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah segitiga sama kaki ya, karena ini kan terbuat dari kita tadi membuat lingkaran gitu ya, lingkaran, sehingga BD juga panjangnya sama dengan A. BD juga panjangnya sama dengan A. Ini A juga. Gitu ya. Jadi ini sama nih. Nah. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa sisi di depan sudut A adalah
sudut di depan sisi A ya, sudut di depan sisi A ini adalah A. Nah, kita tahu bahwa ini adalah kita sebut sebagai ya, ini kita sebut sebagai C1 ya, C1 ya. Oke, sehingga kita tahu ya bahwa besar sudut CDB karena dia sudut luar ya, maka dia akan besarnya sama dengan sudut A ditambah sudut C1. Nah, ini sudut A ditambah sudut C1. Nah, begitu juga dengan ini, karena ini sama kaki ya, karena segitiga BDC sama kaki, maka apa? Maka sudut BCD ini juga sama dengan sudut BDC. Nah, itu sama dengan apa? Sudut A ditambah C1. Ya, udah jelas ya. Nah, jadi sudut C ya, jelas ini sama dengan ya sudut A ditambah sudut C1 ditambah sudut C1 gitu ya, besar sudut C1. Jadi jelas bahwa sudut C lebih besar daripada sudut A ya. Karena tadi karena kan sisi A itu lebih pendek daripada sisi C ya. Jadi kita boleh tarik sehingga kita bisa membuat seperti lingkaran ya, sehingga lingkaran ini nih kita bisa membentuk sebuah segitiga sama kaki ya, dimana dengan cara mengkonstruksi lingkaran ya yang melalui titik sudut C ya, dan berjari-jari A gitu ya. Berjari-jari kalau konteksnya lingkaran ya, dan mempunyai panjang sisi A. Ya, mohon maaf ya adik-adik kalau misal ngomongnya agak belibet ya, karena memang mungkin sudah lelah juga karena tadi habis mengajar seharian ya. Oke, mohon dimaklumi ya, semoga bisa dipahami ya maksudnya ya. Nah, oke, jadi kita berhasil membuktikan bahwa kalau sudut di depan sisi yang lebih panjang pada sebuah segitiga ya, ini kayaknya lebih tepat malah ya, itu pasti sudutnya lebih besar dibanding sudut di depan sisi yang lebih pendek gitu ya kan. Nah, oke. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau enggak ya nanti saya bikin lagi videonya, video ulang ya. Nah, sehingga tadi kita akan buktikan teorema ini, teorema jenis-jenis dari jenis-jenis dari segitiga ya. Benar-benar ya, saya kalimatnya ngomongnya acak-adut ya. Tapi nanti saya lihat lagi, semoga tidak terlalu parah ya. Dalam menjelaskan semoga masih bisa dipahami sehingga saya tidak perlu ulang lagi membuat videonya ya. Nah, katakanlah kondisinya adalah C adalah sisi yang paling panjang ya. Jadi maksudnya A kurang dari atau sama dengan juga boleh sebenarnya ya. Nah, gitu ya. Jadi paling mungkin untuk paling panjang ya. Oke. Nah, kita tahu pada sebuah segitiga ya, dimana ini misalkan ABC ya, ABC ini misalkan gini ya. Nah, gini ya, biar sesuai dengan syaratnya, ini A, ini B, ini C gitu ya katakanlah. Maka selalu berlaku aturan kosinus. Nah, ini yang tadi saya katakan adik-adik harus yang belum belajar aturan kosinus ya, untuk memahami aturan kosinus ini harus belajar aturan kosinus dulu ya. Itu sama dengan misal kita acuannya misalkan C-nya ya, acuannya kita C ya, yang paling panjang misal C kuadrat akan berlaku C kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi lainnya dikurang 2 kali AB kali kosinus sudut C-nya. Nah, itu. Ya, sekali lagi buat adik-adik yang belum belajar aturan kosinus ya, ini materinya sih kalau di sekolah SMA ya. Tapi kalau anak olimpiade SMP pun harusnya sudah mengenal ya, lumayan ya, untuk membantu problem geometri ya, kurang lebih ya. Oke. Ya, ini sudut ya. Nah,
sekarang kita lihat, anggaplah C, berarti kita asumsinya C adalah yang paling panjang ya, karena C yang paling panjang, yang paling mungkin paling panjang ya. Nah sekarang kita lihat ya, kosinus dari C, pasti C nya itu adalah yang paling besar ya, C nya itu adalah yang paling besar, otomatis karena dari teorema yang sebelumnya, karena C paling panjang tentunya sudut C pasti lebih besar daripada sudut B ya, dan sudut B pasti lebih besar daripada sudut A ya, karena urutannya kan A itu adalah sisi yang paling kecil gitu ya. Oke ya, ya kalau ini ada sama dengan berarti ini juga, kok ini kebalik, nah kan error kan, hampir saja gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik ya, ini sudut, karena C yang paling panjang ya, sisi yang paling panjang, maka sudut C juga sudut yang paling besar ya. Nah sekarang kita lihat di sini, dan tentunya juga sudut C ini karena dia di dalam segitiga ya pasti dia lebih besar dari 0 ya, dan pasti dia kurang dari 180 derajat gitu ya kan. Nah karena sudut C ini yang paling besar ya, sekarang kita lihat acuannya seperti ini. Kalau misal kita tahu kosinus ya, kosinus di kuadran 1 ya, di kuadran 1 di mana sudut C nya itu di antara 0 sampai 90, maka kosinus dari sudut C ya, ini kosinus dari sudut C pasti positif tuh ya kan. Tapi kalau dia di antara 90 sampai 180, maka kosinus dari sudut C, kosinus dari sudut C ini pasti negatif gitu ya. Dan sudut C, karena sudut C adalah merupakan sudut dalam segitiga ya, pasti ya di antara 0 dan 180 derajat. Ini 0 derajat ya. Oke, sehingga ketika yang paling besar C nya itu hanya berada di antara 0 sampai 90 derajat, maka lihat bentuk ini ya, bentuk ini nih. Nah maka nilai ini apa, ini akan bernilai apa, negatif ya. Jadi otomatis C kuadratnya ya, C kuadratnya pasti lebih kecil ya. Iya kan, karena nilai ininya positif, nilai ininya positif ya, ininya positif, A dan B kan menyatakan panjang sisi, pasti positif dong ya, positif, maka ini negatif nih ya kan. Jadi apa, C kuadrat kan nilainya jadi, oke coba saya tulis dulu ya biar nggak bingung. Nah, mau menghapus susah banget ya. C kuadrat kan pasti sama A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos sudut C ya. Ini positif, nilainya ini positif ya kan. Oh bukan, nah ini ya, maka ini juga positif ya. Nah sehingga nilai C nya ini ya, ini nih pasti lebih kecil daripada A kuadrat tambah B kuadrat. Nah jadi apa, C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Karena C itu tadi adalah sudut yang paling besar ya, karena di depan sisi yang paling panjang ya. Nah di mana yang paling besar itu 0 sampai 90, nggak nyampe 90 malah ya, ya berarti yang sudut A lebih pasti kurang dari 90, pastilah ya. Yang B juga iya. Jadi semuanya adalah sudut lancip, makanya jenisnya adalah pasti segitiga lancip gitu. Nah kalau C nya di antara 90, besar sudut C nya itu di antara 90, gini ya, di antara 90 ya, ini simbol sudutnya ya, susah juga ya biar membedakan dengan apa, ketidaksamaannya. Nah gitu ya. Nah di antara 90 sampai 180, tapi 180 nya enggak ya, 90 nya juga enggak ya. Ini maka apa, maka C kuadratnya ini kan sama dengan A kuadrat berdasarkan aturan kosinus ya. Kalau aturan kosinus ini berlaku untuk semua segitiga ya. Nah maka ini kan jadi negatif, ini negatif, negatif
ya, ini positif, terus jadi ini nih, jadi ini malah jadi positif ya, jadi ini jadi lebih besar ya, karena ini positif. Min 2AB cos C nya itu positif ya, jadi dia lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C kuadratnya lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat. Maka karena C nya ini berarti ada segitiga yang ada sudut yang lebih besar dari 90 ya, itu maka segitiganya ini pasti segitiga tumpul. Nah tuh kan ya, sebenarnya bisa juga sekalian ya untuk yang segitiga siku-siku nih. Bagaimana kalau sudut C nya sama dengan 90 derajat ya? Kalau sudut C nya 90 derajat kan ini udah jelas lah ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos 90. Cos 90 kan sama dengan 0 ya. Jadi ini 0 ya, 0 ya. Jadi ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, itu jelas ya. Itu apa? Kalau berlaku C kuadrat sama A kuadrat tambah B kuadrat ya, maka itu segitiganya segitiga siku-siku ya, gitu ya. Ini dari tadi nutupin gak nih? Nggak sadar ya. Semoga nggak nutupin ya, semoga pas lagi dijelaskan menutupi bagian yang sudah dijelaskan gitu ya. Ya, demikian pembahasan kali ini ya, semoga cukup jelas ya, walaupun ini agak-agak ngomongnya agak belibet karena memang langsung ya. Jadi saya langsung kepikiran gitu ya, langsung kepikiran oh ya gimana ya buktinya ya. Jadi benar-benar tanpa persiapan ya udah, jadi ya begini belibet ya. Ya oke. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan kurang paham ya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya nggak paham semua ya ya saya hapus videonya. Mungkin saya ganti kapan-kapan untuk yang lebih sistematis ngomongnya ya. Tapi semoga bisa dipahami ya, semoga ya, biar saya nggak harus bikin video untuk topik yang sama. Tidak harus membuat video lagi untuk topik yang sama maksud saya ya. Oke, sampai jumpa. Yo, dadah, bye bye.